Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. My name is Furqanul Hakim. I am the lecturer of English Education Department of STKIP Paracendekia Sumbawa. Nah, di video kali ini saya akan membahas dua topik, yaitu mengenai definitions of poetry and also the types of poetry. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe this channel untuk tahu video-video lainnya. Yang suka dengan video ini, don't forget to leave your comments below and share this video. Can I start to talk about the definition of poetry? It seems that poetry is the least favorable literary work. In fact, poetry can be regarded as the oldest as literary genre. Poetry has already existed when the other genres have not invented yet. In British literary history, the oldest literary work identified is in the form of a poem. Beowulf, an epic poem consisting of thousands of lines, is one of them. The mantra used by medicine men or women is also a poetic work. Now, in the 21st century, poetry remains to exist. Thus, we can say that poetry never dies. It is alive along with human life. Di sini dijelaskan bahwa tampaknya puisi adalah karya sastra yang paling tidak begitu menjadi favorit. Bahkan puisi dapat dianggap sebagai yang tertua dari genre sastra lainnya. Puisi sudah ada ketika genre lain belum ditemukan. Dalam sejarah sastra Inggris, karya sastra tertua yang diidentifikasi adalah dalam bentuk puisi. Beowulf, sebuah puisi epik yang terdiri dari ribuan baris, adalah salah satunya. Mantra yang digunakan oleh dukun pria maupun wanita juga merupakan karya yang bentuknya puitis. Dan sekarang di abad ke-21, puisi juga masih tetap eksis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa puisi tetap ada dan tidak pernah mati sepanjang kehidupan manusia itu ada. It is close to our life, though we often do not realize. The general assumption that poetry is the most difficult work of literature often discourages people to know it better or to enjoy it at least. Poetry is indeed different from the other genres of literature, prose and drama, but this difference is as common as difference of prose from drama. Puisi dekat dengan kehidupan kita meskipun kita sering tidak menyadarinya. Asumsi umum bahwa puisi adalah karya sastra yang paling sulit sering membuat orang enggan mengetahuinya atau setidaknya menikmatinya. Puisi memang berbeda dari genre prosa dan drama sastra lainnya. Tapi perbedaan ini sama seperti perbedaan yang biasa antara perbedaan prosa dan drama. Jadi itu hal yang biasa. Define what poetry, one can give his or her own understanding of it because one perception about poetry is established by his or her experience. We may directly refer as a group of lines arranged in a particular rule such as meter, stanzaic forms, and also rhyme. It may sound superficial, but its concentrated form indeed makes poetry distinctive from other genres since the other characteristics, such as it is an expression of feeling and thought, or it entertains as well as teaches about human life, are also embedded in the other genres. Untuk mendefinisikan puisi itu apa, yang dapat kita berikan adalah dengan menggunakan persepsi kita masing-masing berdasarkan pengalaman kita masing-masing, sehingga akan muncul banyak pemahaman tentang apa itu puisi. Namun secara sederhana, kita dapat langsung merujuk puisi sebagai sekelompok garis yang diatur dalam aturan tertentu seperti meter, bentuk bait, dan sajak. Ini mungkin kedengarannya dangkal, tetapi bentuknya yang terkonsentrasi memang membuat puisi berbeda dari genre lainnya. Karena karakteristik dari puisi itu sendiri cenderung mengekspresikan perasaan dan pikiran manusia. Atau kita tahu, dan kita pernah diajarkan bahwa puisi mengajarkan tentang kehidupan manusia yang juga tertanam dalam jenis karya sastra lainnya juga.
Definition of poem are provided by some poets such as William Wordsworth, Matthew Arnold, and Ralph Waldo Emerson. Matthew Arnold says that poetry is simply the most beautiful, impressive, and widely effective mode of saying things. William Wordsworth, as a romantic poet, defines that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings which take its origin from emotions recollected in tranquility. Meanwhile, Emerson says that poetry teaches the nervous forces of a viewer. Puisi juga dijelaskan oleh beberapa penyair terkenal seperti William Wordsworth, Matthew Arnold, dan Ralph Waldo Emerson. Matthew Arnold mengatakan bahwa puisi adalah cara mengatakan sesuatu yang paling indah, mengesankan, dan efektif secara luas. William Wordsworth sebagai penyair romantis juga mendefinisikan puisi sebagai luapan spontan perasaan yang kuat yang asal-usulnya diambil dari emosi yang terekam atau tersimpan dalam keadaan yang tenang. Sementara Emerson mengatakan bahwa puisi mengajarkan kekuatan yang luar biasa dari beberapa kata yang kita gunakan. Definition of poetry. Now move on to the types of poetry. In spite of the seemingly never-ending search for the definition of poetry, there are several types of poetry to know. For the sake of clarifications and simplifications, poetry can be classified into three types: lyric, narrative, and dramatic. Classifications of these kinds are not exclusive. Poems in each of these categories may have elements characteristic of the other. Demikian tadi pengertian tentang puisi. Nah, terlepas dari pencarian yang tampaknya tidak pernah berakhir untuk mendefinisikan puisi, ada beberapa jenis puisi yang perlu kita ketahui. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis puisi. Demi klarifikasi dan penyederhanaan, puisi dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis: lirik, narasi, dan dramatis. Klasifikasi sementara ini tidak bersifat eksklusif. Puisi di masing-masing kategori ini mungkin memiliki elemen karakteristik yang lain. Lyric poetry. It is the most popular form of poetry today. It is characterized by the expressions of the speaker's innermost feelings, thoughts, and also imagination. The word lyric is taken from a strange musical instrument called the lyre, which was used in classical and medieval times to accompany a singer. In addition to the very subjective stance of the speaker, lyric poems are melodic, melody not derived from a lyric, but from the words and their arrangement. It is not mere coincidence that the words that accompany the melody in a song are called lyrics. Pickering and Hooper, 1980. Lyric poetry includes pastoral poems, love poems, which is perhaps the most familiar to us, poem of praise, an ode, elegy, and etc. Pertama adalah puisi lirik. Ini adalah bentuk puisi yang paling populer saat ini. Hal ini ditandai dengan ekspresi perasaan, pikiran, dan imajinasi pembicara yang paling dalam. Kata lirik diambil dari alat musik gesek yang disebut kecapi, yang digunakan pada zaman klasik dan abad pertengahan untuk menemani seorang penyanyi. Selain sikap yang sangat subjektif dari penuturnya, syair-syair adalah melodi-melodi yang bukan berasal dari kecapi, melainkan dari kata-kata dan aransemennya. Bukan hanya kebetulan bahwa kata-kata yang mengiringi melodi dalam sebuah lagu disebut lirik. Ini seperti yang dijelaskan oleh Pickering dan Hooper pada tahun 1980.
Puisi lirik termasuk puisi pastoral, puisi cinta yang mungkin paling akrab bagi kita. Puisi pujian, ode, elegi, dan lain-lain. A poem is a poem telling the life of the countryside such as shepherds, cattle, hills, and mountains. Ode is a lyric poem that expresses a noble feeling with dignity, while elegy is a poem of lamentations. Puisi pastoral adalah puisi yang menceritakan kehidupan di pedesaan seperti gembala, ternak, bukit, dan pegunungan. Puisi ode adalah puisi lirik yang mengekspresikan perasaan yang mulia dengan bermartabat, sedangkan yang elegi adalah puisi ratapan. Is narrative poetry. A narrative poem tells a story. The poet takes on a role similar to of a narrator in a work of fiction. Ballad is narrative poem which is quite popular. It is strongly marked by a rhythm suitable for singing. Traditional British ballads are written in quatrains or 4-line stanzas. Line 1 and 3 have 4 beats. Line 2 and 4 have 3 beats and rhyme. The traditional ballad is usually an anonymous. It deals with the comedies and tragedies of everyday life. The example of traditional ballad is Barbara Allen's, the most popular ballad. Kedua adalah puisi naratif. Puisi naratif menceritakan sebuah kisah. Penyair mengambil peran yang mirip dengan seorang narator dalam sebuah karya fiksi. Balada adalah puisi naratif yang cukup populer. Ini ditandai oleh ritme yang cocok untuk bernyanyi. Balada Inggris tradisional ditulis dalam quatrains atau bait 4 baris. Baris 1 dan 3 memiliki 4 ketukan. Baris 2 dan 4 memiliki 3 ketukan dan saja. Balada tradisional biasanya anonim. Ini berkaitan dengan komedi dan tragedi kehidupan sehari-hari. Contoh balada tradisional yang sangat terkenal adalah Barbara Allen. A traditional ballad, there must be the modern one. Indeed, the popularity of ballad continues. Unlike the traditional one, which is anonymous, the modern one is composed by a certain poet. The structure is generally the same. An example of modern ballad is Ballad of Birmingham, written by Dudley Randall. Another narrative poetry is epic. It is the longest narrative. Unlike the ballad, it doesn't simply tell a single action but record a way of life. Like traditional ballad, the traditional and all epic is anonymous. Beowulf, which consists of around 3,000 lines, is an example of English old epic. Later, some poets their own, such as Dante's Divine Comedy and John Milton's Paradise Lost. Jika kita berbicara tentang balada tradisional, sudah pasti ada balada yang modern. Memang popularitas balada terus berlanjut, berbeda dengan yang tradisional, yang tidak ada penulisnya atau anonim. Yang modern disusun oleh penyair tertentu. Strukturnya umumnya sama. Contoh balada modern adalah balada Birmingham yang ditulis oleh Dudley Randall. Puisi naratif lainnya adalah jenis epic. Ini adalah narasi terpanjang, tidak sama seperti balada. Balada tidak hanya menceritakan satu tindakan, tetapi epic merekam cara hidup secara utuh. Seperti balada tradisional, epic tradisional atau lama bersifat anonim atau tidak diketahui siapa yang membuatnya. Beowulf yang terdiri dari sekitar 3.000 baris adalah contoh dari epic lama bahasa Inggris. Kemudian beberapa penyair mereka sendiri seperti komedi ilahi Dante dan John Milton Paradise Lost.
The last is dramatic poetry. When a poet tries to break out of his or her own consciousness and reach into the world of another, it results in dramatic poetry. Dramatic poetry provides the reader an opportunity to hear the imagined thoughts of characters who lack the poet's opportunity of expression. The simplest forms of dramatic poetry is soliloquy. In soliloquy, the speaker is merely overheard, talking to no one in particular. This form of poetry is also called dramatic monologue. Blackmur's Abstinence, 1987, page 477 to 478. Some examples of dramatic poetry are William Carlos Williams' The Widow's Lemons in Springtime, and William Blake's The Little Vagabond. Terakhir adalah jenis puisi dramatis. Ketika seorang penyair mencoba keluar dari kesadarannya sendiri dan mencapai dunia orang lain, maka itu menghasilkan puisi dramatis. Puisi yang dramatis memberikan kesempatan kepada pembaca untuk mendengar pikiran-pikiran yang dibayangkan dari tokoh-tokoh yang tidak memiliki peluang ekspresi atau pesan penyair. Bentuk paling sederhana dari puisi dramatis adalah soliloquy. Dalam soliloquy, pembicara hanya didengar, tidak berbicara dengan siapapun secara khusus. Bentuk puisi ini juga disebut monolog dramatis, seperti yang dijelaskan oleh Bergman dan Epstein di tahun 1987 pada bukunya di halaman 477 sampai 478. Beberapa contoh puisi dramatis adalah Ratapan William Carlos, William the Widow di Musim Semi, dan The Little Vagabond karya William Blake. That's all about the definition of poetry and the types of poetry. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.